Seperti apa sih penampakan kloset duduk senilai 21 juta rupiah di Millennials Home Kota Podomoro Tenjo? Yuk saksikan terus bersama Konsultan Q. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Aris Konsultan Q. Teman-teman, apa kabar semuanya teman-teman di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh berkah, dan dalam keadaan baik-baik semuanya teman-teman ya. Sudah lama kita tidak berjumpa, akhirnya kita berjumpa lagi nih teman-teman ya. Sepertinya konten ini mungkin akan tayang mendekati Hari Raya Idul Fitri nih teman-teman. Buat teman-teman di rumah yang merayakan Idul Fitri, Aris ucapkan selamat merayakan Hari Raya Lebaran. Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita sama-sama kembali menuju yang fitrah. Bener nggak ya? Mudah-mudahan bener ya teman-teman ya. Kayak gitu ucapannya ya. Pokoknya intinya Aris Konsultan Q dengan segenap hati berserta seluruh staff, seluruh kru kita mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga teman-teman penonton di rumah mau memaafkan kita sampai lubuk hati yang paling terdalam ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita lanjut ke konten kita teman-teman ya. Nah, ini lagi viral nih teman-teman di Kota Podomoro Tenjo. Kita ada satu tipe namanya Millennials Home, yaitu kita ada satu tipe baru yaitu namanya Millennials Home dan berada di kawasan Deluxe. Harganya mulai dari 200 jutaan tapi sudah pakai kloset duduk teman-teman. Jadi kalau buat kemarin-kemarin ada teman-teman yang nanyain kenapa sih di Kota Podomoro Tenjo yang Deluxe masih kloset jongkok? Nah, sekarang sama Podomoro difasilitasin, kita sudah buat yang ada kloset duduknya. Tapi, konon katanya selisih harga itu 21 juta. Menurut kalian worth it nggak sih kloset duduk seharga 21 juta di Kota Podomoro Tenjo? Yuk, hari ini Aris mau coba spill apa sih bedanya dari tipe standar yang 3690 dan tipe Millennials 3690. Di belakang Aris teman-teman sudah ada ya dua rumah contoh yang berbeda. Sebelah kiri ini tipe 3690 yang standar. Dia 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Yang sebelah kanan Aris ini adalah tipe 3690 yang Millennials Home yang sudah menggunakan kloset duduk teman-teman ya. Jadi untuk yang kiri ini dia masih kloset jongkok, yang kanan sudah kloset duduk. Selisih harganya sekitar 21 juta. Tapi selain kloset duduk itu, teman-teman ya, tentunya kita lihat beberapa perbedaan nih teman-teman ya. Jadi untuk perbedaan, kita bahas dari fasad depannya dulu. Perbedaan signifikan yang pertama adalah kalau tinggi, kayaknya kalau tinggi atapnya lebih tinggi yang model standar nih teman-teman ya. Tinggi atapnya kelihatannya lebih tinggi yang model standar. Ini lebarnya sama-sama 6, tapi kalau kasat mata, ini kasat mata secara subjektifnya Aris ya teman-teman ya. Kita nggak ngomongin objektif, ini subjektifnya Aris. Kita lihat dari sini, itu kelihatannya yang Millennials itu walaupun lebarnya 6, tapi kelihatannya lebih lebar, entah kenapa ya. Nah, itu yang kelihatannya seperti itu teman-teman ya. Kemudian perbedaan yang signifikan adalah dari carportnya nih teman-teman. Kalau yang model standar itu dari carport, dia langsung begitu parkir mobil, depannya langsung pintu masuk, pintu utama. Kalau yang Millennials Home, dia posisi carportnya itu di depan kamar. Jadi katanya kalau misalkan kita turun dari mobil, kita nggak usah dempet-dempetan, nggak usah sempit-sempitan, masih lega buat kita masuk ke pintu rumahnya. Nah, kalau untuk bentuk depannya sendiri, kalau yang Millennials Home ini depannya flat, lurus. Jadi dari depan tuh antara kamar dan pintu utamanya atau living roomnya itu lurus teman-teman ya, flat ya. Kalau yang tipe standar atau yang kita sebutnya model lama lah ya. Yang model lama ini dia pintu utamanya dia lebih ke dalam. Jadi kamar tidurnya lebih menonjol ke depan. Nah, seperti itu teman-teman. Ini kalau kita lihat perbedaan tampak di depannya ya teman-teman ya.
selisih harga cuma 21 juta aja teman-teman. Kalau teman-teman kira-kira lebih pilih model standar atau model yang millennials. Kita akan spill dalamnya ya. Kita spill dalamnya. Kalau yang tipe lama mungkin teman-teman udah bosen kali ya. Di video kita sebelumnya sudah banyak di spill oleh Kak Eca, Kak Ayu. Haris udah belum ya? Belum kayaknya ya. Ya nanti teman-teman untuk yang ini bisa lihat di video-video konsultanku yang sebelumnya. Kita mau bahas yang Millennials Home ini teman-teman ya. Millennials Home 3690 dengan selisih harga 21 juta dibandingkan tipe standarnya, worth it atau enggak sih menurut teman-teman? Karena perbedaan yang paling mencoloknya adalah dari kloset duduknya. Makanya kita bilang, seperti apa penampakan kloset duduk seharga 21 juta? Padahal enggak gitu teman-teman ya. Sebenarnya ada perbedaan yang lain-lainnya. Seperti ini untuk rabat beton di carportnya pun kita kalau yang di Millennials Home ini panjang-panjang ya modelnya ya. Kalau yang model lama itu kan dia kotak-kotak. Nah untuk Millennials Home ini panjang-panjang. Kemudian ya untuk area depannya, nah ini karena rumah contoh, jadi ini udah dirapiin teman-teman ya. Tapi nanti kalau kalian dapat rumah aslinya ini masih rumput nih teman-teman ya. Bagian sini rumput. Di sini ada terasnya. Teras Millennials Home ini sudah lebih lebar nih teman-teman ya, jadi lebarnya 3 meter. Mudah-mudahan nanti rumah aslinya pun seperti ini teman-teman ya, jangan dipotong. Karena kalau yang sekarang yang klaster yang 4K yang sudah ada itu, dia terasnya depannya kecil. Ya perbedaan berikutnya teman-teman ya, perbedaan berikutnya itu dari pintunya teman-teman ya. Untuk yang model lama itu kita pintunya masih triplek. Jadi teman-teman kalau untuk yang model standar teman-teman bisa coba cek di ketok-ketok aja, suaranya nggak akan sepadat yang di sini. Kalau ini kita udah menggunakan kayu solid nih teman-teman. Jadi ini sih secara kualitas bangunan sudah lebih di atasnya dari yang sebelumnya. Selisihnya 21 juta ya. Menurut teman-teman worth it atau enggak? Coba yuk tulis di kolom komentar yuk. Yuk teman-teman, sekarang kita masuk ke dalam. Seperti apa sih dalamnya Millennials Home ini? Permisi. Ya kita buka teman-teman ya, biar nggak terlalu bergaung. Oke teman-teman, ini karena baru jadi ya rumah contohnya, kita belum ada furnish, tapi ya kita nggak apa-apa, kita spill dulu lah ya teman-teman ya. Nah jadi untuk yang Millennials Home ini dengan tipe yang sama teman-teman ya, luas bangunan sama-sama 36, tapi karena dia lebih open space ya, gimana ya kesannya, oh memang dia living roomnya lebih lebar sih, living roomnya ini lebih lebar, dia 3 meter lebih nih teman-teman untuk living roomnya, jadi kerasanya ini lebih luas nih teman-teman. Ini living roomnya lebih luas ya untuk tipe 36 ini. Dan untuk yang tipe 36 Millennials ini, dia dapurnya itu posisinya di dalam, sama sih ya, yang itu ya di dalam sih, cuma ini posisinya di samping. Jadi kesannya living room yang teman-teman punya ini nggak keganggu lah sama sekat dapur itu. Secara layout sih lebih enak sih sebenarnya, cuman ada satu nih yang sedikit yang menurut Aris ya, ini subjektifnya Aris, ini kenapa sayang banget nih, kamarnya kecil banget guys. Ini kamar anak depan itu kecil banget tuh kan, ini kayak kecil banget nih. Ini cuma ukurannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali, tapi ini keramiknya udah gede sih, pakai 40, jadi 2,5 meter kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ini 2,5 meter kali 2,5 meter, ya lumayan sih ya sebenarnya. Cuman kenapa kesannya kayak kecil? Oh karena ini pintunya kepotong. Yuk coba kamera masuk yuk. Karena ini pintunya kepotong teman-teman. Nah bagian sini, bagian sini, ini gue juga bingung nih. Ini karena rumah contoh. Oh iya karena rumah contoh ini kita pakai partisi ya teman-teman. Jadi teman-teman dapetnya tembok. Bagian sini dia jadi 2,5 meter kali 2 meter, cuma ini pintunya agak nongol ke dalam teman-teman. Jadi kepotong sedikit ya. Ya ini untuk kalau untuk anak ya, mungkin kalau gue punya kamar di sini, gue bakal pasang divannya di sini, kasurnya menghadap ke sana, kayak kamar kos-kosan. Di situ untuk TV, mungkin di samping sini bisa untuk lemari bajunya, meja belajar di bawah TV kali ya. Ya minimalis banget lah. Tapi ya overall oke lah kalau udah masuk ke sini. Cuman tadi pas dari depan aja kesannya tuh kenapa kayak kecil banget, tapi pas udah dimasukin cukup lah, cukup. Ini worth it ya. Yuk, perbedaan selanjutnya teman-teman yang paling mencolok adalah kamar mandinya. Nah ini kamar mandinya teman-teman. Untuk tipe deluxe yang sudah ada kloset duduknya, mereknya Toto ya teman-teman ya, atau mungkin setara lah, setara Toto. Terus
Keramiknya sudah lebih, keramik kamar mandinya sudah lebih bagus sih, pakai 30-30. Kemudian tembok sampingnya juga udah lebih bagus teman-teman ya, dibanding yang tipe standar. Kalau tipe standar kayaknya polosan banget 30x30, ini sih udah lebih luxury sih kesannya teman-teman. Ini juga kita untuk dinding sampingnya udah menggunakan HT ya, homogeneous style. Tingginya sekitar mungkin tingginya 60 ke sampingnya sekitar 60x30 teman-teman ya. Untuk pintu kamar mandi masih sama ya, pakai PVC. Shower jet ya, ini sih ya begitu gue udah masuk sini gue jadi lebih condong ke sini sih. Kalau sebelumnya gue lebih suka yang gitu teman-temannya, itu karena kesannya kayaknya lebih, kamarnya itu lebih lega, belakangnya lebih lega ya gitu deh. Nah kita spill lagi teman-teman ya. Jadi ini untuk kamar mandinya tadi, kalau ceiling, floor to ceiling kurang lebih sama sih, 2,8 meter standar lah floor to ceilingnya. Cuman kamar mandinya enak di tengah juga. Kalau gue lebih suka sih sebenarnya kamar mandi itu di antara kamar, jadi kesannya lebih adil, nggak ada yang lebih deket ya. Nah ini master bedroomnya teman-teman, yuk kita masuk. Master bedroomnya, nah ini salah satu istimewanya dari Millennials Home ya teman-teman ya. Master bedroomnya bisa punya 2 angle view, jadi ke belakang kita masih ada kaca nih, ke samping masih ada kaca ya. Jadi kalau buat teman-teman yang senang melihat banyak sirkulasi, banyak jendela, ya ini rekomendasi ya teman-teman ya. Cuman gue kalau banyak kaca ini bingung kalau mau pasang lemari itu, mau simpen lemari di mana, simpen TV di mana, jadi ketutupan juga kacanya ya. Nah nanti mudah-mudahan begitu interiornya ini sudah jadi teman-teman ya, itu bisa jadi inspirasi buat kita ya. Biarin orang interior yang mikirin, ntar kita tinggal nyontek aja seperti apa sih bagusnya. Tapi ini oke sih, maksudnya dengan harga ya tipe 3690 ini harganya mungkin masih 300-an, tapi udah bisa punya 2 kamar utamanya, bisa punya 2 view. Ini sih jauh lebih bagus sih teman-teman ya. Yuk sekarang kita ini ukurannya ya. Oke sebentar, ukurannya kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 dikali 4, 28 tambah 20, 3 meter teman-teman ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 dikaliin 2,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 meter kali 2,8. Memang untuk kamar utamanya tidak sebesar yang tipe standar, tapi teman-teman ya, tapi ini segini pas sih, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, cuma enaknya punya 2 jendela sih ya. Gue sih lebih suka yang ini jadi akhirnya sekarang ya. Oke kita lihat lagi sekarang tamannya. Nah ini juga beda teman-teman ya, kayunya kayu solid. Untuk kayu kamar, untuk pintu kamar kita belum dipasang, kita belum bisa review sekarang. Yuk kita lihat belakangnya teman-teman ya. Nah ini nanti kalau teman-teman aslinya dapatnya itu tanah kosong ya teman-teman ya. Jangan teman-teman berpikir kalau ini sudah ada konbloknya seperti ini, enggak. Teman-teman masih dapatnya kosongan. Kosongan seperti ini. Untuk gentengnya kita karena yang belakang ini lebih menonjol, jadi ini masih ada topi-topinya sedikit ya, lebih enak sih ya. Lebih enak. Terus di sini masih ada space kosong. Memang bedanya taman belakangnya, kalau yang tipe standar itu dia belakangnya ngeblong ya, langsung 6 dikali 5, 30 meter persegi. Kalau ini sih untuk opsi pengembangannya dia lebih efektif kalau gue bilang ya, lebih efektif karena kita juga sudah ada tipe yang 3 kamar tidurnya teman-teman ya. Jadi kalau menurut teman-teman ini tanggung ya, kita ada tipe yang 3 kamar tidurnya teman-teman ya. Nanti harganya kita bakal spill untuk yang 2 kamar berapa, yang 3 kamar berapa. Tapi kita berandai-andai dulu nih teman-teman ya. Jadi bedanya apa sih? Kalau yang 3 kamar tidur, ini master bedroomnya itu full sampai belakang teman-teman. Nanti editor bisa tolong bantu ya untuk tampilin layoutnya ya. Layoutnya ditampilin TV agak lama, agak panjang, nggak apa-apa. Kita sambil bayangin ya teman-teman ya. Jadi master bedroomnya ini dia full sampai belakang nih teman-teman ya. Full sampai belakang. Di dalam master bedroom ini ada 1 kamar mandi di dalam kamarnya. Cakep banget kan? Buat pasangan muda, pasangan millennials, itu udah pas banget ada kamar mandi di dalam ya. Nah, terus kamar mandinya mungkin kurang lebih ya, space-nya sekitar 1,5 meter lah di pojokan sini ya. Di depan kamar mandi sudah ada buat meja riasnya. Meja rias sama ya walk-in closet-nya bisa kalian bikin seperti itu teman-teman ya. Nah, untuk kamar ketiganya di mana pertanyaannya teman-teman ya? Boleh kamera mundur dulu, sampai mundur ya. Nah, di sini jadi kamar ketiganya teman-teman ya. Jadi ini pintu ini akan, tembok ini mundur nih teman-teman ya.
tembok ini mundur kurang lebih 2 meteran. 2 meteran, 2 meter setengah sih, harusnya sama ya ngejarnya kayak itu. Mundur 2 meter setengah ke sini, ke samping juga 2 meter setengah, jadi pintunya nanti akan ada di tengah-tengah sini. Nah, jendela ini kacanya mundur teman-teman ke sini. Itu bedanya yang 3 kamar tidur. Dan ini 3 kamar tidur itu laris banget teman-teman ya, baru sehari launching langsung habis teman-teman. Bayangin, mudah-mudahan kita segera dikeluarkan lagi yang 3 kamar tidur ini, karena kalau 3 kamar tidur enak kayaknya, kita nggak perlu renov-renov lagi, karena banyaknya kan pasangan milenial sekarang itu kita punya pasangan suami istri, punya anaknya minimal 2 atau lebih ya. Jadi kalaupun lebih ya masih bisa digabung lah, cowok sama cowok, cewek sama cewek. Nah, kita mau ngobrol harganya teman-teman ya, biar enak view-nya. Kita dari depan lagi yuk. Nah teman-teman, gimana menurut kalian? Pilih yang millennials atau yang standar yang lama? Kalau aku sih kayaknya, oke, sebelum kita tentukan pilihannya, kita mau bahas harganya dulu nih teman-teman ya. Untuk 36, luas bangunan 36 dengan luas tanah 90 yang tipe standar teman-teman ya. Tipe standar tadi yang di sebelah kanan itu, kita bandrol harga developernya untuk cash kerasnya per tanggal 29 Februari 2024 itu di 363.780.000 ada Rp1 ya, 780.000 bulat lah, nggak apa-apa teman-teman ya. 780.000 bulat itu untuk cash kerasnya. Buat teman-teman yang mau KPR, untuk yang model standar yang lama itu angsurannya mulai dari 2.500.000-an per bulannya ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang punya gaji sekitar 5-6 juta udah aman banget teman-teman ya. Yang penting teman-teman nggak punya angsuran yang lain ya. Jangan sampai punya pinjol-pinjolan ya teman-teman ya. Teman-teman nggak punya angsuran yang lain, atau teman-teman kalau punya angsuran yang lain, yang penting teman-teman gajinya, penghasilannya itu di atas 6 juta. Udah bisa punya rumah tipe 3690-nya di Kota Podomoro Tenjo. Oke teman-teman, untuk yang millennials home ini kita harganya, dia tipenya adalah 3690S namanya untuk millennials ya, ada S-nya. Dia harganya di Rp384.248.000 teman-teman ya. Jadi kalau kita simpulkan ini selisihnya kurang lebih sekitar 21 juta, nggak nyampe sih 20.500.000 teman-teman ya. 20.500.000 dengan berbagai benefit yang tadi teman-teman dapatkan, mulai dari layoutnya yang secara pribadi Aris konsultanku sih, Aris pribadi lebih senang yang ini millennials teman-teman ya. Tapi kalau fasad sih memang sih fasad masih yang millennials ini sayangnya terlalu polos ya depannya teman-teman ya. Jadi nanti harus kalau misalnya teman-teman beli dikasih variasi dikit lah, kasih motif, kasih batu alam atau apa, lebih bagus, lebih hidup nih teman-teman ya. Tapi overall oke sih. Untuk angsurannya, buat teman-teman yang mau KPR untuk 3690 millennials home ini, kita angsurannya di 2.600.000-an per bulannya teman-teman ya, untuk yang 20 tahun. Langsung aja hubungi nomor WhatsApp-nya Aris Konsultan Q yang ada di layar handphone teman-teman semua. Oke teman-teman ya, jadi kalau yang KPR itu perbedaannya angsurannya kurang lebih 150.000 teman-teman per bulannya untuk yang 20 tahun. Gak kerasa lah 150.000 mah teman-teman. Yang penting kita dapat modelnya lebih terbaru, layoutnya lebih enak teman-teman ya. Teman-teman bisa bayangin harga rumah cuma dengan 300 jutaan aja teman-teman ya. Bisa punya clubhouse sendiri teman-teman ya. Dan clubhouse itu free lifetime teman-teman. Selama teman-teman jadi penghuni Kota Podomoro Tenjo itu, teman-teman mau tiap hari, tiap jam main di clubhouse itu gratis teman-teman ya. Teman-teman bisa bayangin clubhouse kita tuh bukan cuma sekedar bikin clubhouse aja. Kita clubhouse itu lengkap banget teman-teman. Kolam renangnya aja gede, ada lapangan basket, ada lapangan badminton, ada lapangan apa lagi ya? Ada tempat main biliar, ada lounge-nya teman-teman ya. Terus nanti ada mini bowling, mini soccer, pokoknya apapun itu nanti bisa ditampilkan sedikit profiling mengenai clubhouse yang akan dibangun di klaster Magnolia ini teman-teman ya. Yang pasti ini sih udah amazing banget teman-teman ya. 300 juta rupiah punya rumah secakep ini, clubhouse-nya fasilitasnya lengkap. Dan kita pun ada shuttle bus dari stasiun Tiga Raksa menuju setiap gerbang klaster. Kalau teman-teman mau ke Jakarta, teman-teman nggak perlu pusing karena teman-teman cukup bawa diri aja plus bawa kartu e-money teman-teman ya, atau bawa
handphone lah, bawa handphonenya buat ngetap-tap. Sekarang udah digital semua, udah aman, nggak usah bawa yang lain-lain lagi. Tinggal tap-tap kartu, teman-teman jalan kaki sampai gerbang klaster. Di depan gerbang klaster teman-teman dijemput oleh mobil shuttle. Nantinya kita akan ada TOD-nya sendiri teman-teman ya, Pusat Transit Oriented Development. Begitu sampai TOD, di sana kalau teman-teman bawa kendaraan, parkiran kita luas, parkiran kita besar. Kalau teman-teman mau naik kendaraan umum, nanti di sana akan terkoneksi dengan bis luar kota dan juga stasiun komuter lain. Jadi teman-teman naik komuter lain tinggal ngetap kartu, nyampe ke Jakarta, nyampe ke bandara pun bisa. Semua sudah terkoneksi teman-teman ya. Itulah enaknya kita hidup di zaman sekarang ini. Yuk kita lanjut, tipe yang berikutnya adalah tipe 3 kamarnya. Kalau tadi teman-teman mungkin udah dapat sedikit bisikan di dalam, udah ada denahnya juga, mungkin itu bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang ngambil tipe 3690 standar, biar bisa ekspansi jadi 3 kamar. Seperti apa layoutnya silahkan di screenshot aja atau di share atau disimpan, di save boleh ya teman-teman ya. Untuk yang 3 kamar tidur, kita luas bangunannya itu di 54 meter persegi teman-teman ya. Dengan luas tanahnya masih sama, 90 meter persegi, lebarnya 6, panjang ke belakangnya 15. Untuk harganya teman-teman ya, untuk harganya yang 3 kamar tidur itu dibanderol di harga Rp456.144.000 harga cash crash developernya nih teman-teman ya. Jadi kalau kita hitung-hitung nih teman-teman ya, dari 54 ke 36 itu kan ada selisih sekitar 18 meter persegi ya. Untuk harganya selisihnya sekitar 72 juta rupiah. Kalau 72 juta kita bagi 18 meter persegi, ketemulah 4 juta per meter perseginya. Nah menurut teman-teman mendingan bangun sendiri, renovasi sendiri, atau langsung pilih aja tipe yang 3 kamarnya. Boleh dong tulis di kolom komentar teman-teman ya. 4 juta rupiah per meter persegi worth it nggak sih untuk yang untuk yang 54, 90, 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, tapi layoutnya sih kelihatannya cakep banget teman-teman ya. Dan baru 1 hari launching langsung habis semua itu tipe yang 3 kamar, itu luar biasa teman-teman ya. Oke teman-teman, kita masih ada tipe berikutnya yang di rumah sebelah nih, kita mau spill juga. Konsepnya sih ini kalau dari jauh lucu banget nih teman-teman, kayak rumah kebun ya, rumahnya kecil, kebunnya luas gitu. Jadi terus tambah pohon-pohonnya juga, ini Podomoro ini pinteran banget sih ngebikin suasananya seperti ini. Gue kayak ngelihat di sini kayak di villa-villa teman-teman ya. Jadi rumahnya tuh kecil, halamannya luas, terus ada tanaman-tanaman. Buat yang suka berkebun, buat yang suka bercocok tanam nih pas banget teman-teman ya. Nanti kita akan spill di video berikutnya yang pasti teman-teman ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang tertarik mengenai tipe 3690 millennials atau mau tanya-tanya informasi lebih lengkapnya, berapa sih kalau misalkan teman-teman mau KPR, berapa sih kalau misalnya teman-teman, oh ya untuk promonya, sorry kelewat nih, untuk promonya buat teman-teman yang KPR, kita lagi ada promo DP 0 teman-teman ya. Teman-teman bayangin dengan booking fee cukup 2 juta rupiah saja, teman-teman sudah bisa langsung akad ya. Yang penting teman-teman siapin aja buat biaya KPR-nya, karena biaya KPR itu tergantung dari asuransi jiwanya teman-teman ya. Jadi KPR DP 0, asuransi jiwa itu kurang lebih kalau yang masih muda umur 30-35 kurang lebih 10 jutaan. Masih oke lah teman-teman ya. Teman-teman bisa punya rumah di kota Podomoro Tenjo, angsurannya 2.600.000-an, KPR DP 0. Atau buat teman-teman yang nggak mau pusing ya, nggak mau pusing ngurus berkas ke bank, nanti takut nggak di ACC, takut begini begitu, atau punya kendala, memang punya kendala buat urusan perbankannya, nggak usah khawatir, nggak usah malu. Kita ada fasilitas cash bertahap developer sebanyak 60 kali alias 5 tahun nih teman-teman. Cash bertahap developer selama 5 tahun tanpa DP. Jadi teman-teman cukup booking fee 2 juta rupiah, langsung bulan depannya masuk angsuran ke 1 sampai 60, angsurannya flat. Kurang lebih kalau untuk yang 3690 ini sekitar 8 jutaan per bulannya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang punya budget, punya income per bulannya di atas 15 juta, pasti sanggup lah buat punya rumah Millennials Home untuk yang 2 kamar tidurnya. Kalau mau yang 3 kamar tidur, ya mungkin di atas 8 juta. Nanti info lengkapnya hubungi Aris Konsultan Q. Oke teman-teman ya, mungkin untuk video hari ini sampai di sini aja. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat penonton semua di rumah, buat netizennya Konsultan Q. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Sukses buat teman-teman semua. Semoga buat teman-teman yang belum punya rumah segera diberikan rezeki di habis lebaran ini supaya bisa segera punya rumah. Oke teman-teman, sampai ketemu di video berikutnya ya. Thank you for watching. Bye-bye.